Bapak Ibu terkasih, 34 hari telah berlalu sejak kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Indonesia. Dan di dalam 34 hari ini ada begitu banyak peristiwa yang memenuhi pikiran kita, yang bisa membuat kita khawatir, yang membuat kita merasa terganggu di dalam hati kita. Serawalnya mungkin kita khawatir tentang masalah virus yang bisa menginfeksi diri kita ataupun orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita. Tetapi makin ke sini, makin banyak hal yang mengkhawatirkan kita. Bukan hanya masalah virus, tetapi juga masalah dunia bisnis, dunia usaha yang makin mengalami penurunan hari-hari ini. Ada lagi soal penghidupan orang banyak yang makin ke sini, makin juga terpengaruh oleh karena banyak kegiatan usaha, banyak kegiatan produksi yang menurunkan kegiatannya, bahkan menghentikan kegiatannya. Belum lagi soal kebijakan pemerintah yang menuai pro dan kontra, baik itu masalah PSBB, tentang mudik, dan sebagainya. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi kita yang seperti ini, mungkin ada di antara kita yang merasa tidak berdaya. Mungkin beberapa di antara kita merasa marah dengan situasi yang ada sekarang. Mungkin juga ada di antara kita yang merasa ingin berbuat sesuatu, tetapi bingung harus melakukan apa. Atau mungkin juga ada yang merasa biasa saja. Yang penting saya sehat, yang penting keluarga saya sehat. Sudah, saya cukup diam aja di rumah. Setelah ada begitu banyak hal yang mungkin kita rasakan di tengah-tengah banyaknya peristiwa yang kita alami di sekitar kita, yang kita saksikan di sekitar kita. Mulai dari marah hingga rasa tidak berdaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam situasi yang seperti itu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya diajak untuk merasa tenang, merasa damai, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai itu di tengah-tengah lingkungan kita pada situasi ini. Kenapa? Karena Yesus yang kita percayai, Yesus yang kita sembah adalah Sang Raja Damai itu sendiri. Bapak Ibu, konteks perikop yang kita baca Matius 21 ayat 1 hingga 11 menceritakan Yesus yang masuk ke kota Yerusalem sambil diarak, dielu-elukan oleh banyak orang yang ada di sana. Bapak Ibu, peristiwa ini sebenarnya mirip dengan satu peristiwa umum pada zaman itu yang diistilahkan dengan triumphal entry, yaitu masuknya seorang pahlawan perang atau masuknya seorang raja setelah dia pulang dari peperangan dan meraih kemenangan dalam peperangan itu. Dia pulang masuk ke kotanya, dia pulang masuk ke negerinya sambil diarak oleh banyak orang, dielu-elukan oleh banyak orang, dipuji-puji oleh banyak orang sebagai pahlawan perang, sebagai raja yang perkasa. Saudara, ini satu peristiwa yang umum pada zaman itu. Dan ketika Yesus masuk ke Yerusalem sambil dielu-elukan oleh banyak orang, saudara, peristiwa ini mirip dengan kejadian para raja atau para pahlawan perang yang pulang ke negerinya ketika mereka menang perang. Dielu-elukan, diberikan puji-pujian. Orang-orang bersorak-sorai atas kemenangan raja atau pahlawan mereka. Setelah itulah yang dialami Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem. Tetapi sekalipun peristiwa Yesus ini punya kemiripan dengan triumphal entry tadi, ada beberapa hal penting yang membedakan Yesus dari para raja atau pahlawan perang pada umumnya. Paling tidak ada dua hal yang membedakan peristiwa Yesus ini dari para raja atau pahlawan itu. Yang pertama, saudara, jelas tentu bahwa Yesus datang ke Yerusalem bukan habis menang perang. Sekalipun orang-orang Yahudi memiliki satu pemahaman bahwa Mesias yang mereka nantikan adalah Mesias politik yang akan memenangkan perang melawan Romawi atau bangsa-bangsa asing yang memusuhi umat Yahudi. Mesias politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Sekalipun mereka punya pemahaman seperti itu, tetapi Yesus yang adalah Mesias sejati tidak pernah pergi berperang. Bahkan dia tidak pernah membawa senjata, pedang, tombak, dan sebagainya. Jangankan berperang, memegang senjata pun tidak dilakukan oleh Yesus. Yang Yesus lakukan di waktu-waktu sebelumnya adalah dia melayani orang lain. Yesus melayani orang lain. Dengan cara apa? Yesus mengajar. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yesus memberi makan orang yang lapar. Yesus menunjukkan satu teladan hidup bagaimana hidup melakukan
kehendak Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Itulah yang Yesus lakukan sepanjang hidupnya, melakukan kehendak Allah. Sudah kelihatannya kecil dan sederhana. Mengajar, menyembuhkan orang sakit, memberi orang makan, menunjukkan teladan hidup, melakukan kehendak Tuhan. Sudah kelihatannya perbuatan-perbuatan yang kecil dan sederhana. Tetapi sebagaimana perbuatan-perbuatan itu kecil dan sederhana, Allah menghendaki itu dan itulah yang Yesus lakukan. Hal yang kedua yang membedakan Yesus dari para raja dan pahlawan yang masuk ke kota adalah Yesus masuk menunggangi keledai. Setelah umumnya seorang raja atau pahlawan setelah menang perang, pulang ke kotanya, pulang ke negerinya, dia menunggangi kuda. Kuda perang yang gagah, kuda perang yang begitu menunjukkan kekuatan, keperkasaan. Atau ada juga yang menaiki gajah perang atau unta begitu. Tetapi tidak ada raja atau pahlawan yang setelah menang perang, pulang ke kotanya, pulang ke negerinya, naik keledai. Sudah tidak pernah terjadi seperti itu, karena sekalipun keledai memang menunjukkan kekayaan seseorang, tetapi keledai tidak menunjukkan satu kekuatan. Keledai tidak menunjukkan satu keperkasaan. Menunggang keledai tidak menunjukkan satu kegagahan, tidak. Pada zaman itu, seorang raja atau utusan raja yang masuk ke sebuah kota menunggang keledai, maka orang itu sedang membawa misi perdamaian, bukan misi penaklukan. Maka ketika Yesus masuk ke Yerusalem menunggang keledai, hal ini memperlihatkan bagaimana Yesus anak Allah itu merendahkan dirinya sama seperti manusia dan membawa misi perdamaian, bukan misi penaklukan. Bapak Ibu, dua hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus berbeda dengan para raja, berbeda dengan para pahlawan pada umumnya, yang memenangkan perang menggunakan pedang untuk menumpahkan darah musuh-musuhnya. Yesus memenangkan perangnya bukan dengan pedang, tetapi dengan merendahkan dirinya dan dengan menaati kehendak Bapanya di surga. Ia tidak menumpahkan darah orang lain, tetapi ia memberikan darahnya sendiri ditumpahkan bagi orang lain. Yesus sang Raja Damai itu menang tanpa pedang. Yesus sang Raja Damai itu dia menang dengan merendahkan diri dan menaati kehendak Allah Bapanya. Bapak Ibu, Booker T. Washington, dia adalah seorang presiden dari Institut Tuskegee di Alabama, presiden kulit hitam pertama di institusi itu. Beberapa waktu setelah Booker ini terpilih menjadi presiden di kampus itu, dia berjalan-jalan di bagian kota yang merupakan bagian kota yang banyak penduduknya di situ adalah orang-orang ekonomi menengah ke atas. Tentu kita tahu bahwa orang kulit hitam di masa-masa sebelumnya dipandang rendah, diperbudak, bahkan orang tua Booker sendiri adalah budak. Ibunya adalah seorang budak. Maka ketika Booker T. Washington ini berjalan-jalan di daerah yang dipenuhi orang-orang kaya di kota itu, tentu satu hal yang cukup mencolok. Dan ketika dia melewati sebuah rumah, tiba-tiba ada seorang wanita berpakaian dengan rapi, berpakaian bagus, tentu orang kaya begitu ya. Wanita ini tiba-tiba memanggil Booker T. Tuan Booker dia tidak mengenal siapa perempuan ini juga tampaknya tidak mengenal siapa Tuan Booker. Tetapi Tuan Booker dipanggil oleh perempuan ini. Dan setelah didekati oleh Tuan Booker, perempuan ini ternyata menyuruh Tuan Booker untuk memotong kayu, untuk dijadikan kayu bakar di rumahnya. Tuan Booker, seorang rektor dari Tuskegee Institute di Alabama, baru terpilih, mungkin baru pindah ke sana beberapa hari, tidak dikenal oleh penduduk sekitar. Tetapi ketika sang wanita itu memanggil, "Pak, tolong potongkan kayu ini untuk kayu bakar di perapian rumah saya. Nanti saya kasih duit," kata perempuan itu, kurang lebih begitu. Ketika si Tuan Booker disuruh melakukan itu, diminta untuk melakukan itu, dia hanya berpikir, ya saya sedang tidak sibuk, saya lakukan.
Maka dia memotong kayu yang ada di pekarangan rumah wanita itu. Dia potong satu persatu. Dan setelah terpotong semuanya, dia kumpulkan di satu bagian rumah dekat perapian rumah itu. Dia kumpulkan, dia susun dengan rapi. Berarti dia tidak lakukan dengan emosi begitu ya. Orang ini sembarangan nyuruh-nyuruh gua begitu, enggak. Tapi dia lakukan dengan senang hati, dia lakukan dengan baik. Dia kumpulkan, dia susun dengan rapi potongan-potongan kayu bakar itu. Ketika Tuan Booker sedang memindahkan potongan-potongan kayu bakar itu ke tempat yang dia susun itu, dia tidak sadar dia sedang diamat-amati oleh anak gadis dari si perempuan pemilik rumah itu. Dan anak itu mengenali siapa orang ini. Maka anak itu cepat-cepat lari menemui rumahnya, menemui mamanya, dan anak itu memberitahu mamanya siapa orang yang sedang memotong kayu di luar itu. Maka sang perempuan tadi pun segera berlari gitu ya, mau menghampiri Tuan Booker. Tapi ketika dia keluar, Tuan Booker sudah pergi. Tidak sempat diberikan uang begitu. Keesokan paginya di kantor Tuan Booker di institut yang dia pimpin, ada suara pintu diketuk. Dan ketika dia buka ruang kantornya, tampak perempuan itu. Mukanya berbeda dengan hari sebelumnya. Begitu cemas, begitu panik wajah dari perempuan ini. Tanpa banyak kata-kata, perempuan ini langsung menyalami Tuan Booker. Dan kemudian dia berkata, "Pak, saya minta maaf atas perlakuan saya kemarin. Tidak sepantasnya saya memperlakukan Bapak demikian." Apa jawaban Tuan Booker? Dia hanya berkata begini, "Oh, tidak masalah. Saya memang senang sesekali melakukan kegiatan fisik, berolahraga," kata Tuan Booker. Setelah mendengar jawaban Tuan Booker, sang wanita itu kemudian merasa lega. Mukanya berubah, yang tadinya panik, yang tadinya cemas, rasa bersalah. Dia menjadi lebih lega, lebih tenang, dan dia berkata sambil menyalami tangan Tuan Booker, perempuan ini berkata, "Kebaikan hati Bapak membuat saya tenang. Kebaikan hati Bapak membuat saya merasa Anda orang yang cocok. Anda orang yang baik. Anda orang yang pantas untuk memimpin sekolah ini di kota kami." Maka ketika perempuan itu pulang, dia tidak hanya menikmati rasa tenang, rasa diampuni gitu ya. Dia tidak hanya menikmati rasa lega itu sendiri, tetapi dia menghubungi teman-temannya. Orang-orang kaya juga. Dia menghubungi teman-temannya dan dia mengumpulkan dana bantuan untuk pembangunan kampus ini. Seorang yang merendahkan hatinya, seorang yang mau rela untuk tidak dipandang gelarnya, statusnya. Orang-orang yang demikian tidak banyak, tetapi ketika mereka melakukannya di dalam Tuhan, Tuhan akan menjaga hidup mereka. Tuhan akan bahkan memberkati kehidupan mereka. Seperti yang dialami oleh Tuan Booker ini. Kita yang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk berperang tanpa pedang. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah situasi dunia kita hari ini. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai, baik situasi kita sedang senang maupun susah. Kita dipanggil untuk berperang tanpa pedang. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Dan untuk bisa menjadi pembawa damai yang baik, Bapak Ibu, kita perlu mengizinkan Roh Kudus mengajarkan kita untuk merendahkan diri kita dan menaati kehendak Allah. Bicara tentang merendahkan diri, banyak orang yang salah paham. Tanpa sadar orang menyamakan merendahkan diri dengan memandang dirinya buruk. Ya, saya mah tidak bisa melakukan ini, saya mah nggak bisa, ya saya kalau masak seadanya aja, nggak terlalu enak. Atau saya kalau pelayanan nggak bisa lah, nggak terlalu bagus. Saya nggak bisa pimpin liturgi, saya nggak bisa jadi MC, saya nggak bisa ini dan itu. Itu bukan merendahkan diri. Merendahkan diri juga bukan berarti membiarkan orang lain merendahkan kita. Bukan. Lalu apa itu merendahkan diri? Amsal 22 ayat 4 berkata demikian. Amsal 22 ayat 4.
ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. So di dalam Amsal 22 ayat 4, kerendahan hati dihubungkan dengan takut akan Tuhan. So dengan kata lain, merendahkan diri kita adalah satu bagian dengan penghormatan kita, ketaatan kita, penundukan diri kita kepada Allah. So merendahkan diri yang benar, merendahkan diri yang tepat adalah ketika kita menundukkan diri kita di bawah kehendak Allah, di bawah perintah Allah bagi setiap kita. Maka ketika firman Allah mengatakan kasihilah musuhmu, maka ketaatan kita terhadap firman Tuhan itu adalah bentuk kita merendahkan diri kita secara benar. Ketika kita mau mendoakan orang yang pernah menyakiti kita, ketika kita mau menyatakan kasih kita kepada orang yang pernah menyakiti kita, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bukan di hadapan orang itu, tetapi di hadapan Allah yang pertama-tama. Ketika firman Allah memerintahkan kita untuk tunduk kepada pemerintah, maka ketika kita menaati peraturan atau himbauan dari pemerintah kita, atau sekalipun kita tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tetapi kita menyatakannya dengan cara yang tepat, kita tidak menyebarkan hoaks, kita tidak menjelek-jelekan pemerintah di media sosial dan sebagainya. Setelah dengan cara itulah kita sedang merendahkan diri kita dengan cara menaati firman Tuhan. Ketika firman Tuhan memerintahkan kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota, tempat kita ditempatkan Allah, maka apapun status kita, apakah kita bos, apakah kita manajer, apakah kita pendeta, apakah kita presiden sekalipun, jika kita melakukan firman Tuhan tersebut secara nyata, mengusahakan kesejahteraan kota, tempat kita ditempatkan Tuhan, maka itu juga adalah wujud kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Ketika firman Allah memerintahkan saudara untuk kasihi istrimu atau hormatilah suamimu, maka ketika kita menaati perintah Allah itu, mengasihi istri kita, menundukkan diri kita kepada suami kita, saudara, itu juga menunjukkan kerendahan diri kita, bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Allah. So dengan cara-cara seperti itulah kita menjalankan perang kita hari ini. Dengan menaati firman Tuhan, dengan menundukkan diri kepada perintah Allah, dengan melakukannya di dalam kehidupan kita. Setelah Tuhan Yesus memang memenangkan perangnya tanpa pedang, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki senjata. Senjata Yesus adalah firman Allah yang dia ucapkan di dalam kehidupannya. Firman Allah yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Firman Allah yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Itulah senjata Tuhan Yesus. Oleh karena itu di dalam masa-masa ini, marilah kita memakai waktu kita lebih banyak untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menghafalkan ayat Alkitab lebih banyak lagi. Karena itulah senjata kita. Terus situasi hidup kita bisa membuat kita merasa marah. Situasi hidup kita bisa membuat kita merasa bingung. Situasi hidup kita bisa membuat kita merasa kita tidak berdaya. Tetapi ingatlah bahwa peperangan yang kita jalani hari ini bukan kita jalankan dengan pedang, dengan kekuatan dan sebagainya. Tetapi peperangan kita hari ini kita jalani dengan cara menjadi pembawa damai. Dan senjata kita adalah firman Tuhan yang kita taati di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu di dalam juga mempersiapkan hati kita untuk memperingati Jumat Agung dan merayakan Paskah. Marilah kita memakai waktu lebih banyak untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan yang juga akan menjadi senjata kita di dalam berperang di tengah-tengah situasi dunia kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.